Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas perkuliahan metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Ahmad Arifuddin, MPD. Perkenalkan, nama saya Anas Khairuddin, nomor NEM 22811310449. Proposal penelitian yang akan saya jelaskan yaitu implementasi teknologi dalam pendidikan agama Islam, studi kasus di Madrasah Diniyah Takmiriyah Al-Karim, Jogja. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu Muslim. Seiring dengan perkembangan teknologi, implementasi teknologi dalam pendidikan telah menjadi tren yang signifikan. Namun, dalam konteks pendidikan agama Islam, masih sedikit penelitian yang mendalam mengenai bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi dalam pendidikan agama Islam dengan fokus pada Madrasah Diniyah Takmiriyah Al-Karim, Jogja. Pernyataan masalah yaitu meskipun teknologi menawarkan berbagai potensi dalam meningkatkan efisiensi dan aktivitas proses pembelajaran, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya dalam konteks pendidikan agama Islam, terutama di MDT Al-Karim, Jogja. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi teknologi dalam pendidikan agama Islam di MDT Al-Karim, Jogja dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaatnya dalam proses pembelajaran. Yang C, pernyataan penelitian. Yang pertama, bagaimana teknologi telah diimplementasikan dalam pendidikan agama Islam di MDT Al-Karim. 2, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi dalam pendidikan agama Islam di MDT Al-Karim. 3, bagaimana cara meningkatkan implementasi teknologi dalam pendidikan agama Islam di MDT Al-Karim. Itulah hal-hal yang terdapat di pernyataan penelitian. Terus, relevasi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi dapat dioptimalkan dalam konteks pendidikan agama Islam, khususnya di MDT Al-Karim, Jogja. Hasil penelitian dapat memberikan masukan yang berharga bagi pengambil kebijakan pendidikan, guru, dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di MDT Al-Karim, Jogja melalui pemanfaatan teknologi. Bab 2, tinjauan literatur. A. Tinjauan konseptual dan teori. Tinjauan konseptual dan teori tentang implementasi teknologi dalam pendidikan dan pendidikan agama Islam. Implementasi teknologi dalam pendidikan telah menjadi tren global dalam berbagai tahun terakhir. Dalam konteks pendidikan agama Islam, teknologi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang agama Islam. Nah, berikut adalah beberapa konsep dasar teori-teori pembelajaran berbasis teknologi, serta konsep-konsep dalam pendidikan agama Islam yang relevan. Konsep dasar yang pertama, learning.
Learning adalah pendidikan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, komputer, dan perangkat mobile. Dalam konteks pendidikan agama Islam, e-learning dapat digunakan untuk memberikan akses informasi dan sumber belajar yang luas dan efektif. Yang kedua, branded learning adalah pendidikan yang menggabungkan penggunaan teknologi dengan metode tradisional. Dalam pendidikan agama Islam, branded learning dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dengan metode tradisional, seperti diskusi dan praktek, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Teori pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, Constructive Learning Theory. Teori pembelajaran konstruktivitis berpendapat bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Terus, 2. Social Constructivity Learning Theory. Teori pembelajaran social constructivity berpendapat bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan guru dan teman sekelas. Terus, konsep dasar pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua risalah. Dalam asistensi implementasi teknologi dalam pendidikan agama Islam dapat membantu meningkatkan kualitas pendidik tentang agama Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar, teori-teori pembelajaran berbasis teknologi, serta konsep-konsep dalam pendidikan agama Islam yang relevan untuk mengembangkan materi ajar yang efektif dan berbasis teknologi. B. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu pada implementasi teknologi dalam pendidikan agama Islam memiliki beberapa temuan yang relevan dan beberapa gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Berikut adalah contoh temuan dan gap yang dapat diidentifikasi. Temuan yang pertama, penggunaan media sosial untuk pembelajaran agama. Yang kedua, e-learning untuk pendidikan agama. Yang ketiga, penggunaan animasi untuk pembelajaran agama. Gap, keterbatasan aksesibilitas teknologi. 2. Kualitas konten. Nah, itu gapnya. Dan yang ketiga, pengembangan model pembelajaran. Dalam sintesis, tinjauan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami ajaran agama Islam, terutama di Madrasah Diniyah Takmiriyah Al-Karim Jogja. Namun masih ada beberapa gap yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti keterbatasan aksesibilitas teknologi, kualitas konten, dan pengembangan model pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menemukan sosial yang efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. C. Kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini akan mengintegrasikan teori-teori pembelajaran berbasis teknologi dengan konsep-konsep pendidikan agama Islam, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi teknologi dalam konteks Madrasah Diniyah Takmiriyah Al-Karim Jogja. Berikut adalah beberapa teori dan konsep yang relevan. Teori pembelajaran berbasis teknologi. 1. Teori yang mendasari pembelajaran dengan teknologi digital, menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi. 2. Teori ini juga menekankan pentingnya lingkungan belajar
yang mendukung proses pembelajaran, serta peran otak dalam memproses informasi dan mempengaruhi perilaku siswa. Konsep pendidikan agama Islam. Konsep pendidikan agama Islam menekankan pentingnya nilai-nilai budaya masyarakat pedesaan dalam membangun MDT, serta peran MDT dalam meningkatkan perilaku keberagamannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi teknologi dalam MDT seperti keterbatasan aksesibilitas teknologi, kualitas konten, dan pengembangan model pembelajaran yang efektif perlu dipertimbangkan dalam penelitian. Terus kerangka berpikir. Nah, dalam sintesis kerangka pemikiran penelitian ini akan mengintegrasikan teori-teori pembelajaran berbasis teknologi dengan konsep-konsep pendidikan agama Islam, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi teknologi dalam konteks MDT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan MDT Al-Karim Jogja yang efektif dan berbasis teknologi, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami ajaran agama Islam dan meningkatkan perilaku keberagaman siswa. Hipotesis penelitian. Ini penjelasan dari hipotesis penelitian adalah bahwa dengan meningkatkan implementasi teknologi akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama Islam di MDT Al-Karim Jogja. 3. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, tempat dan waktu penelitian. Di ini Karang Kaliterto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi, siswa, dan guru di MTD yang telah menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Sampel 30 siswa dan 10 guru yang telah menerapkan teknologi dalam pembelajaran di MTT dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Sekian. Variabel penelitian, penjelasannya. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Nah, dengan menggunakan kombinasi teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen, serta instrumen yang sesuai seperti dokumen observasi, panduan wawancara, dan instrumen analisis dokumen, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data. Teknik analisis data di MDT meliputi analisis kuantitatif dan analisis statistik sederhana untuk data kuantitatif. Nah, ini penjelasannya, analisis kuantitatif dan analisis statistik sederhana. Nah, adapun referensi, ini sekian penjelasan dari saya tentang dari kami. Apabila dari ucapan dan perbuatan banyak salahnya, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.